Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau coba urai satu cerita pendakian ke Gunung Lawu yang penuh banget sama kejanggalan dan bisa dibilang teror ya. Betul, ini berdasarkan pengalaman langsung seorang pemandu wisata namanya Aldi. Iya, sumber kita ini transkrip wawancara dari channel YouTube RJL5 Fajar Aditya. Nah, misi kita sekarang, kita coba bedah nih rangkaian kejadian aneh yang dialami rombongannya Aldi. Kita cari polanya, mungkin ada makna di baliknya. Oke deh, mari kita mulai telusuri ceritanya. Ya, jadi biar ada gambaran, pendakian ini kejadiannya November, jalurnya lewat Candi Cetok, ada 10 orang total termasuk si Aldi sebagai pemandu. 10 orang ya? Oke. Nah, dari awal banget pas registrasi di base camp, itu mereka udah diwanti-wanti soal pantangan. Kayak jangan dominan pakai baju hijau. Oh, warna hijau ya? Sama, ini penting, jangan buang air kecil atau besar sendirian, apalagi deket-deket jurang. Peringatan yang standar, tapi ternyata jadi penting banget ya di cerita ini nanti. Banget. Nah, keanehan pertama itu munculnya antara pos 2 dan pos 3 kan? Ada suara gamelan gitu. Iya, itu dia. Anehnya, suaranya itu jelas banget kedengaran di rekaman video salah satu peserta, tapi si Aldi, pemandunya sendiri, ngaku nggak dengar apa-apa pas di lokasi. Loh, kok bisa gitu ya? Jadi cuma terekam aja? Iya, cuma terekam. Ini yang menarik. Gangguan awalnya itu kayaknya subtil gitu ya. Ketangkepnya malah sama teknologi. Oke. Terus lanjut lagi nih, menjelang maghrib di area hutan mati sebelum pos 4, ada insiden rokok itu kan? Ah iya, itu juga agak ganjil. Jadi salah satu peserta namanya Bang Eki, dia buang puntung rokok yang masih nyala ke pohon kecil. Apalagi puntung rokok. Nah itu dia. Yang aneh, dari pohon kecil itu langsung keluar asap tebel banget. Kayak tisu kebakar gitu deskripsinya Aldi. Seolah-olah pohonnya langsung bereaksi gitu. Waduh, reaksi langsung dari alam ya, serem juga. Gak lama setelah itu ada kejadian pas Aldi buang air kecil kan? Betul, dia ditemenin sama Bang Eki nih. Pas lagi kencing, tiba-tiba dari arah jurang kedengeran suara berat. Kayak suara orang tua gitu. Suara dari jurang lagi? Iya. Nah, momen setelah itu, si Bang Eki ini yang tadinya fisiknya kuat banget, mulai aneh. Kakinya kram. Kram? Bukannya dia fit ya? Makanya itu aneh. Kramnya pindah-pindah lagi, kadang kiri, kadang kanan, bergantian gitu. Kayak ada respons langsung gitu loh ke mereka. Wah, mulai nggak beres nih suasananya. Nah, disinilah intensitasnya mulai naik drastis. Terutama pas di jalur menuju pos 5. Oke, ini bagian yang mana nih? Ini bagian Aldi ngaku lihat sosok. Sosoknya tuh gede banget, melayang di jurang sebelah kanan jalur. Sosok apa? Jelas gak kelihatannya? Deskripsinya Aldi itu detail banget. Mukanya katanya bulat kayak nampan, terus pakai kerudung, tapi mukanya gosong, hitam, matanya putih semua. Melayang gitu aja. Astaga, itu deskripsi detail banget ya, bukan bayangan samar berarti. Ngeri. Iya, penglihatan jelas katanya. Nah, selain penampakan itu, mereka juga ngalamin disorientasi. Parah banget. Disorientasi gimana maksudnya? Nyasar? Bukan cuma nyasar biasa. Mereka itu muter-muter di tempat yang sama selama kurang lebih 3 jam. Dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. 3 jam muter-muter di situ aja? Kok bisa? Nah itu dia, jalur yang seharusnya ke kiri, kata Aldi itu bener, kayak ketutup gundukan tanah tiba-tiba. Jadi mereka kayak dipaksa harus ke kanan, terus balik lagi. Sampai dia nandain pohon pakai coki-coki itu kan? Ya. Dia iseng ngikat bungkus coki-coki di pohon, jalan muter, ketemu lagi sama tanda itu. Berarti kan beneran mereka cuma muter di situ-situ aja. Kayak ada yang mainin jalurnya. Gila sih itu, udah capek fisik, mental juga pasti kena ya? Banget. Nah, pas lagi bingung-bingungnya itu, muncul lagi sosok lain. Nenek-nenek bawa bakul. Nenek-nenek? Pendaki lain mungkin? Awalnya dikira gitu. Tapi pas dideketin, nenek itu malah nyeringai, terus nunjuk ke arah jurang. Nunjuk ke jurang? Ngapain? Kayak undang mampir gitu. Si Bang Eki yang lihat juga bilang, nenek itu nyuruh mereka ke pondokan di jurang. Jelas bukan pertanda baik lah ya. Aduh, makin merinding ini. Udah sosok gede, disorientasi, sekarang nenek-nenek nyuruh ke jurang. Belum selesai, pas mereka jalan lagi, ngelewatin pohon tumbang, di atas pohon itu ada 3 sosok.
bertiga, sosok apa lagi ini? Kata Aldi sih kayak kuntilanak. Duduk gitu di atas pohon, bajunya ngejuntai. Pas rombongan lewat, mereka malah ketawa. Ketawa, astaga. Ini udah bukan gangguan subtil lagi ya, udah teror terang-terangan ini mah. Iya, eskalasinya cepet banget. Dari suara, asap, terus penampakan visual dan suara yang jelas banget. Dan yang ngalamin gak cuma Aldi sama Bang Eki aja kan? Ada peserta lain juga yang kena. Si Fikri itu. Benar, si Fikri ini ngalamin kram kaki yang aneh juga, mirip Bang Eki. Sampai kecapean banget minta ditinggal aja. Kasian banget. Terus dia juga ngerasa ada tangan narik dari tanah pas tidur. Ya, pas coba tidur, kerasa ada tangan hitam keluar dari tanah nanik dia. Sampai muntah-muntah juga si Fikri ini. Ya ampun. Terus ada kesaksian Om Nanang juga kan, yang senior itu? Nah, Om Nanang ini nambahin lagi. Dia ngaku ngelihat sosok hitam tinggi, gede gitu di dekat pos 4. Terus pas udah di tenda di pos 5, nah ini lebih serem. Dia lihat ada sosok perempuan tanpa kepala narik kakinya Bang Eki yang lagi tidur. Hah? Tanpa kepala? Di dalam tenda? Iya, di dalam tenda. Itu kan udah deket banget gangguannya. Ditambah lagi kondisi cuaca pas di pos 5 itu parah banget. Hujan deres, kabut tebel, makin lengkap deh suasana mencekamnya. Udah kejadiannya serem, cuaca buruk pula. Tapi anehnya, besok paginya ada aja ya yang nekat mau ke puncak. Nah itu dia, sebagian peserta tetap maksa mau ke puncak. Padahal Aldi udah ngingetin kondisi lagi nggak bagus, baik cuaca maupun situasinya. Nekat banget sih itu. Terus gimana tas pulangnya? Udah aman? Ternyata belum. Pas perjalanan pulang naik mobil, di tol Semarang-Batang, KM 393 dekat Kali Kangkung, ban mobil mereka pecah atau bocor. Sekali? 3 kali. Dan anehnya selalu ban kiri belakang. Terus-terusan di ban yang sama. Sampai ban serepnya dipasang, ikut bocor juga. Loh, kok bisa gitu? Itu udah aneh banget sih. Kayak ada yang ngikutin ya. Kayaknya gitu. Apalagi ada cerita ketemu petugas jasa marga itu kan. Oh iya, yang ternyata mantan pendaki juga. Betul. Petugas itu pas bantu, dia ngerasain katanya ada 2 sosok yang ngikutin rombongan. Dia sampai ngelakuin ritual kecil gitu ke Aldi. Terus bilang, masih ada 1 yang nempel. Wah, jadi dikonfirmasi sama orang lain ya. Mirip sama pesan orang basecamp sebelum mereka pulang itu dong. Persis, orang basecamp kan pesen, hati-hati ya, ada 2 yang ikut. Klop banget kan? Serem banget ini oleh-olehnya. Terus si Aldi sendiri gimana pas sudah di rumah? Masih kerasa. Pundaknya berat, terus katanya kucing peliharaannya juga jadi aneh tingkahnya di deket dia. Terus tukang urut langganannya, pas mijet dia bilang kalau Aldi kayak bawa pulang sesuatu. Jadi emang beneran ada yang nempel ya? Aldi sendiri punya dugaan gak sih kenapa bisa sampai separah itu gangguannya? Dia nyebut soal Viva itu kan? Iya, Aldi sempat menduga ini ada kaitan sama salah satu peserta perempuan, namanya Viva. Konon katanya si Viva ini dulu pernah punya semacam ikatan atau hubungan lah sama jin atau Gondoruo gitu. Gondoruo? Makhluk mitologi Jawa itu? Iya, jadi dugaannya Aldi mungkin ada semacam bentrokan energi gitu antara bawaan si Viva ini sama penunggu lau. Itu versi Aldi ya. Masuk akal juga sih kalau dari sudut pandang kepercayaan lokal ya. Gimana menurut Anda? Ya, dugaan Aldi itu satu kemungkinan. Tapi, penting juga kita lihat rangkaiannya secara keseluruhan. Mulai dari suara gamelan, insiden puntung rokok, suara di jurang, pelanggaran pantangan kayak jalan maghrib, atau buang air sembarangan. Jadi banyak faktor ya? Bisa jadi. Cerita ini nunjukin gimana kepercayaan setempat, kondisi alam yang ekstrim, capek fisik, kondisi psikologis peserta, sama tindakan mereka sendiri itu bisa saling terkait, saling mempengaruhi, dan akhirnya menciptakan pengalaman yang luar biasa kayak gini. Ini juga jadi pengingat kuat sih, pentingnya kita menghormati aturan dan ya tata krama lah di tempat baru, apalagi gunung. Bener banget. Pengalaman ini kayaknya bener-bener membekas buat Aldi ya, sampai dia mutusin berhenti jadi pemandu wisata gunung. Iya, dia bilang trauma dan ngerasa tanggung jawabnya besar banget. Dia juga sempat nyinggung soal kepercayaannya sama hal gaib ini ada kaitannya sama pengalaman masa kecil dia, soal kematian ibunya yang katanya nggak wajar. Wah, jadi ada latar belakang personal juga ya. Jelas ini bukan sekedar cerita seram buat nakut-nakutin aja. Ini pengalaman nyata yang ngubah hidup dia. Jadi,
Apa ya artinya semua rentetan kejadian ini buat Anda para pendengar? Nah, ada satu detail lagi nih dari sumbernya yang mungkin menarik buat direnungkan. Si peserta yang namanya Viva tadi itu, setelah pulang dari pendakian, kabarnya dia mimpi. Mimpi apa? Didatengin sama nenek-nenek pembawa bakur yang mereka lihat di jalur itu. Mimpinya berulang, 3 malam berturut-turut. Dan di mimpi itu ada pesan ancaman. Katanya jangan berani-berani balik lagi ke Lau. Hah? Diancam di mimpi? Iya, ini ninggalin pertanyaan yang agak menggantung sih. Seberapa jauh ya jejak atau energi dari suatu tempat, apalagi yang penuh kejadian kayak gini, itu bisa benar-benar nempel dan ngikutin seseorang bahkan setelah mereka udah jauh dari tempat itu. Wow, pertanyaan yang bagus banget buat dipikirin ya. Bikin merinding tapi juga penasaran. Oke deh, terima kasih banyak udah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.